Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa dalam pelajaran Bahasa Arab kelas 8 SMP Muhammadiyah. Mari kita buka pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang zorful makan atau zorof makan. Pasti kalian bertanya-tanya dan baru mendengar istilah zorof makan ya. Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari zorof makan. Zorof makan adalah kata yang menunjukkan tempat ya. Zorof makan adalah kata yang menunjukkan tempat. Selanjutnya, di sini ada jenis zorof makan ya. Ada beberapa jenis zorof makan atau keterangan tempat. Yang pertama, ada zorof makan amama. Amama artinya di depan ya. Ibu kasih contoh as-saburatu amamat talamizi. As-saburatu amamat talamizi. Papan tulis di depan murid-murid ya. Papan tulis di depan murid-murid. Nah, zorof makan yang ada di kalimat ini adalah amama, yang Ibu kasih tanda merah, tulisannya warna merah, amama. Nah, kata talamizi, lihat di akhirnya itu huruf terakhirnya Ibu merahkan juga. Nah, Ibu tandain. Nah, dan harokatnya kasroh. Nah, jadi maksudnya apa? Setiap ada zorof makan, maka kata yang muncul setelah zorof makan itu harus majrur. Ya, nanti Ibu akan jelaskan majrur itu apa. Atau biar kalian lebih paham, pokoknya kalau setiap ada zorof makan, maka kata yang muncul setelah zorof makan harus berharokat, akhirnya itu kasroh atau kasroh tanwin. Nah, kata atalamizi ini harokatnya adalah kasroh ya, harokatnya adalah kasroh. Selanjutnya, zorof makan yang kedua ada waro'a. Waro'a artinya di belakang ya. Ini keterangan tempat juga. Tadi di depan, sekarang di belakang. Itu sama-sama keterangan tempat ya. Ibu kasih contoh asy-syajaratu waro'al masjidi. Asy-syajaratu waro'al masjidi. Pohon di belakang masjid ya. Pohon di belakang masjid. Nah, zorof makan pada kalimat di sini adalah waro'a. Waro'a. Dan kata setelah zorof makan, lihat ada al masjidi. Dia harokat terakhirnya adalah kasroh atau majrur ya. Sama seperti contoh yang di atas, harokat terakhirnya adalah kasroh atau majrur dalam istilah bahasa Arabnya. Zorof makan selanjutnya ada fauqo ya. Ada fauqo artinya di atas. Di atas. Contohnya adalah al-misbahu fauqal maktabi. Al-misbahu fauqal maktabi. Lampu ada di atas meja ya. Lampu ada di atas meja. Nah, zorof makan pada kalimat di sini adalah kata fauqo ya, di atas. Dan kalimat yang muncul setelah fauqo itu huruf terakhirnya majrur atau kasroh. Ini Ibu kasih tanda merah ya. Nah, boleh kasroh atau kasroh tanwin, tapi di sini Ibu mencontohkan adalah kasroh. Nanti di penjelasan selanjutnya akan Ibu jelaskan. Zorof makan selanjutnya adalah tahta. Tahta artinya di bawah ya. Fauqo tadi di atas, tahta artinya di bawah, kebalikannya. Contohnya, contoh kalimatnya ya, al-birkatu tahta syajarati. Al-birkatu tahta syajarati. Kolam di bawah pohon ya. Kolam ada di bawah pohon. Nah, zorof makan pada contoh di sini adalah tahta yang artinya di bawah. Dan perhatikan kata yang muncul setelah tahta asy-syajarati. Nah, ini huruf terakhirnya berharokat kasroh atau majrur.
Selanjutnya, zorob makan selanjutnya adalah janiba. Janiba yang artinya di samping. Di samping ini termasuk salah satu keterangan tempat juga ya. Nah, Ibu kasih contoh al-faslu janibal maktabati. Al-faslu janibal maktabati. Kelas ada di samping perpustakaan. Kelas ada di samping perpustakaan. Nah, zorob makan pada contoh di sini adalah janiba. Janiba. Kita perhatikan lagi kata yang muncul setelah janiba yaitu al-maktabati. Ini huruf terakhirnya berakhiran atau berharokat kasroh ya. Karena harus kasroh atau kasroh tanwin kalau ada zorob makan sebelumnya. Selanjutnya ada haula. Ya, haula. Haula artinya di sekitar. Haula artinya di sekitar. Ibu kasih contoh al-asjaru haulal madrasati. Al-asjaru haulal madrasati. Pohon-pohon ada di sekitar atau di sekeliling sekolah. Ya, pohon-pohon ada di sekitar sekolah. Nah, zorob makan pada contoh di sini adalah haula. Yang ibu kasih tanda merah ini ya, haula. Nah, kita perhatikan lagi kata yang muncul setelah haula adalah al-madrasati. Nah, al-madrasati ini kita perhatikan huruf terakhirnya itu juga berakhiran kasroh karena ada haula, karena ada zorob makan. Selanjutnya wasato. Wasato artinya di tengah ya. Di tengah ini juga salah satu keterangan tempat. Nah, contohnya al-maidanu wasatol madrasati. Al-maidanu wasatol madrasati. Artinya lapangan ada di tengah-tengah sekolah ya. Lapangan ada di tengah-tengah sekolah. Pada contoh ini zorob makannya adalah wasato ya, wasato di tengah. Nah, kita perhatikan kata yang muncul setelah wasato adalah al-madrasati. Nah, al-madrasati ini huruf terakhirnya berharokat kasroh atau majrur karena ada zorob makan yaitu wasato. Ya, ada zorob makan sebelumnya yaitu wasato. Selanjutnya ada baina. Ya, zorob makan yang terakhir adalah baina. Nah, baina ini artinya di antara ya, di antara. Contohnya al-maktabatu bainal ma'mali wal fasli ya. Al-maktabatu bainal ma'mali wal fasli. Perpustakaan ada di antara lab dan kelas. Perpustakaan ada di antara lab dan kelas. Nah, pada contoh ini zorob makannya adalah baina, artinya di antara. Nah, kita perhatikan kata yang muncul setelah baina yaitu al-ma'mali. Ya, al-ma'mali. Nah, al-ma'mali ini huruf akhirnya berharokat kasroh juga atau majrur karena ada zorob makan yaitu baina sebelum kalimat ma'mal ini. Nah, itu adalah zorob makan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Namun sebelum ibu tutup, ibu akan mengulasnya secara ringkas dari awal ya. Zorob makan. Zorob makan adalah kata yang menunjukkan tempat ya. Kata yang menunjukkan tempat. Nah, di antara jenis-jenis zorob makan adalah ada amama, waro'a, fauqo, tahta, janiba, haula, wasato, dan baina. Tadi ibu sudah berikan semua contohnya ya dari semua jenis zorob makan. Intinya kalau ada zorob makan dalam sebuah kalimat, maka kalimat yang datang setelah zorob makan itu harus majrur atau kasroh dan kasroh tanwin. Nah, itu jenis-jenis zorob makan. Kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui kaidah zorob makan ya, kaidah zorob makan. Yang pertama, kata yang terletak setelah zorob makan harus majrur
Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan ya pada contoh-contohnya, kata yang terletak setelah zorof makan harus majrur. Atau majrur itu apa? Yaitu berharokat akhir kasroh atau kasroh tanwin ya. Harus kasroh atau kasroh tanwin jika ada zorof makan sebelumnya. Contohnya, al-masjidu amamal madrasati. Al-masjidu amamal madrasati. Masjid di depan sekolah. Nah, pada contoh ini zorof makannya adalah amama. Dan kata setelah amama yaitu al-madrasati. Nah, ini huruf terakhirnya berharokat kasroh. Nah, contoh yang kedua, al-masjidu amama madrasatin. Al-masjidu amama madrasatin artinya sama dengan yang atas ya. Masjid ada di depan sekolah. Nah, zorof makannya amama dan kata yang datang setelah amama ini huruf terakhirnya berharokat kasroh tanwin. Nah, yang atas kasroh, yang bawah kasroh tanwin. Nah, bedanya di sini di madrasatin tidak ada alif lamnya. Jadi pengganti dari alif lam ini adalah kasroh tanwin ya. Karena tidak ada alif lam, maka dia pakai kasroh tanwin. Nah, yang atas karena ada alif lamnya maka dia pakai kasroh di akhirnya. Itu kaidah zorof makan yang pertama. Selanjutnya, kaidah zorof makan yang kedua. Berharokat kasroh. Nah, maksudnya kata yang terletak setelah zorof makan ya, itu berharokat akhir kasroh jika kalimat tersebut menggunakan alif lam. Dan berharokat kasroh tanwin jika tidak menggunakan alif lam ya pada kalimat tersebut. Kita perhatikan contohnya. Al-masjidu amamal madrasati. Nah, amama di sini zorof makan ya. Dan al-madrasati adalah kata yang terletak setelah amama. Dia harus majrur. Majrurnya pakai kasroh ya. Kasroh. Nah, kalau di sini ya kasroh berarti di depannya ada alif lam. Ya, di depannya ada alif lam pada kata madrasah. Nah, kalau contoh yang bawah, lihat al-masjidu amama madrasatin. Ya, al-masjidu amama madrasatin. Sama contohnya dengan yang atas, artinya juga sama. Cuma yang membedakan adalah kata yang muncul setelah zorof makan yaitu amama, yang bawah madrasatin, ya, madrasatin. Yang atas madrasati karena ada alif lam di awalnya. Nah, yang bawah itu pakai kasroh tanwin madrasatin. Karena di depan madrasah tidak ada alif lamnya. Di depan kata madrasah tidak ada alif lamnya. Nah, itu kaidah zorof makan yang kedua. Selanjutnya, kaidah zorof makan yang ketiga atau yang terakhir yaitu zorof makan atau kata keterangan tempat bisa letaknya di depan kalimat atau di tengah-tengah kalimat ya. Tadi yang dari awal sampai terakhir Ibu menjelaskan itu contohnya semua zorof makan ada di tengah-tengah kalimat ya, ada di tengah-tengah kalimat. Nah, bisa juga zorof makan diletakkan di depan kalimat. Nah, Ibu kasih contoh di sini ya. Contoh yang di tengah, al-masjidu amamal madrasati. Ya, seperti contoh yang sebelumnya, masjid di depan sekolah. Al-masjidu amama madrasatin. Masjid di depan sekolah. Yang membedakannya adalah kata yang terletak setelah zorof makannya ya. Ada yang pakai kasroh akhirnya, ada yang pakai kasroh tanwin. Nah, ini contoh yang zorof makannya di tengah-tengah letaknya. Nah, kalau contoh yang zorof makannya ada di depan. Nah, contohnya sama dengan yang di tengah, cuma Ibu balik saja. Zorof makannya Ibu taruh di depan ya. Amamal madrasati masjidun. Amamal madrasati masjidun. Di depan sekolah ada masjid ya. Di depan sekolah ada masjid. Perhatikan zorof makannya atau keterangan tempatnya ada di depan ya, amama. Dan kata yang datang atau muncul setelah zorof makan, setelah amama, kita lihat itu berharokat akhiran kasroh karena ada alif lam di awalnya.
Nah, contoh yang di bawah juga sama ya, zorob makannya ada di depan, yaitu amama madrasatin masjidun. Ya, amama madrasatin masjidun. Zorob makannya adalah amama. Ya, itu saja yang Ibu bisa sampaikan terkait zorob makan atau keterangan tempat pada pelajaran bahasa Arab kelas 8 ini. Namun sebelum Ibu tutup, Ibu ada satu kata mutiara atau mahfuzat, yaitu al-ilmu soidun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu ibarat binatang buruan, ya, dan tulisan adalah pengikatnya. Jadi harus ditulis biar binatang buruannya itu tidak kabur. Ibu kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.